untuk menyampaikan keputusan pemerintah terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Seperti yang diketahui, pemerintah pada tahun lalu menunda keberangkatan haji, dan pada tahun 2021 ini masih tetap menunda keberangkatan haji akibat pandemi virus corona yang tak kunjung mereda. Bahkan kasusnya malah semakin bertambah di Indonesia. Biasanya, sebelum berangkat haji, para jamaah berkumpul di asrama haji Pondok Gede untuk melakukan manasik haji. Pada masa sebelum pandemi COVID-19, ratusan atau bahkan ribuan jamaah yang siap berangkat ditampung terlebih dahulu di asrama haji. Terlihat pada saat ini, di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur, tidak ada aktivitas calon jamaah haji sama sekali. Lantaran, pada tahun ini ibadah haji kembali dibatalkan. Pada masa sebelum pandemi COVID-19, ratusan jamaah atau bahkan ribuan yang siap berangkat ditampung di asrama haji terlebih dahulu. Sebelumnya, Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah. Pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Saya akan bacakan melalui kawan-kawan media, semoga ini bisa tersampaikan secara jernih, secara utuh kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh kaum muslimin di Indonesia, dan wabil khusus para calon jamaah Indonesia. Keputusan itu juga membuat jamaah haji yang sudah lansia mengalami 2 kali penundaan dan mereka merasa kecewa. Akibatnya, tak sedikit dari para jamaah lansia ini menarik uangnya kembali karena mereka khawatir dengan kondisi fisik mereka di tahun yang akan datang. Akibat dari batalnya keberangkatan haji untuk yang kedua kalinya, membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah uang yang mereka bayarkan untuk keberangkatan haji ini aman sepenuhnya? Kepala Badan Pengelolaan Dana Haji atau BPKH, Anggito Abimanyu membantah bahwa dana haji digunakan untuk infrastruktur. Hingga kini dana haji dikelola dengan aman dan sesuai dengan syariat Islam. Sampai saat ini 50% disimpan dalam bentuk deposito, ya. 50% lagi disimpan dalam bentuk investasi, khususnya investasi surat berharga syariah negara dan korporasi. Jadi belum ada lah investasi yang dilakukan secara langsung, baik itu untuk infrastruktur maupun untuk proyek-proyek yang lain belum ada sampai sekarang itu. Dan prioritas kita tuh bukan investasi dalam negeri, tapi investasi yang terkait dengan perhajian, ya, apakah dalam bentuk sewa pemondokan atau hotel di sana jangka panjang ataupun bangun hotel bersama dengan orang Arab Saudi, kemudian bisa juga membangun pabrik catering ataupun juga pembiayaan untuk transportasi baik transportasi darat maupun udara. Itu yang terkait dengan jamaah haji. Keputusan pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun ini untuk yang kedua kalinya dinilai sebagai langkah yang terlalu terburu-buru di tengah masih terbukanya peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kuota haji. Dari total 60.000 jamaah yang diizinkan Arab Saudi, 45.000 jamaah luar negeri, dan 15.000 dari dalam Arab Saudi. Laporan media dalam beberapa minggu terakhir menyebutkan kuota haji tahun ini adalah 60.000 jamaah, dengan perincian 15.000 dari dalam Arab Saudi dan sisanya dari negara-negara lain. Sebelum pandemi COVID-19
berlangsung di Indonesia dari tahun 2020 hingga sekarang, jumlah total jamaah haji dari seluruh dunia berkisar 2,5 juta orang. Indonesia mengirim sekitar 168.000 hingga 220.000 jamaah setiap tahunnya. Mustafa Kamil mengatakan, sebelum pandemi, Kabupaten Bogor memberangkatkan sekitar 3.700 jamaah setiap tahunnya. Saya pengurus di kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Al-Falah Cikaret Cibinong, Kabupaten Bogor. Perkiraan jamaah haji setiap tahunnya ketika waktu normal mungkin, sebelum ada masa pandemi. Kalau masa normal ya sebelum pandemi itu Kabupaten Bogor memberangkatkan setiap tahun itu 3.700-an. 3.700-an se Kabupaten Bogor. Terus kalau KBIH Al-Falah sendiri rata-rata itu biasanya satu tahun 1 sampai 2 rombongan. Satu rombongan itu isinya 40 orang. Gitu. Kan haji ini udah batal berangkat selama 2 tahun nih. Iya, 2 kali. Iya, karena mungkin masalah pandemi corona yang berkepanjangan ya. Ya. Nah, sempat ada isu bahwa dana haji ini dialokasikan ke sektor yang lain mungkin. Apakah benar itu? Oh, baik. Itu kayaknya udah jadi berita yang umum ya di mana-mana, di media TV, apalagi di media online ya. Masyarakat semua udah ramai tuh ngebahas bahwa katanya dana haji itu dipakai buat yang lain gitu ya. Tapi setelah saya dapat info ya, dapat informasi, ikut beberapa kali pertemuan tentang haji, ternyata ada 2 jawaban. Nah, jadi ada jawaban benarnya gitu, ada juga yang tidak benar. Yang pertama benarnya, dana haji itu kan besar. Kurang lebih sekarang itu ada 150 triliun yang sudah terkumpul. Nah, itu uang yang banyak itu dikelola oleh namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu uang diem aja, kan sayang-sayang tuh. Nah, makanya oleh BPKH diinvestasikan, tapi ke bidang-bidang yang memang tidak menyalahi aturan. Gitu. Benar. Sebagian dana itu diinvestasikan benar, tapi tidak seperti yang ramai di beredar ya, katanya untuk jalan pokoknya investasi yang nah seperti itu. Untuk apa diinvestasikan ya? Supaya ada nilai manfaat gitu. Makanya terus sekarang kan jamaah haji sebetulnya udah dapat nilai manfaatnya tuh. Contoh gini aja. Jamaah haji untuk berangkat dia hanya membayar 35 juta, tapi sebetulnya seorang jamaah haji itu membutuhkan 70 juta sampai 75, mulai dari pergi sampai pulang. Dari mana sisanya? Yaitu dari nilai manfaat uang haji yang diinvestasikan. Itu informasi yang disampaikan kepada kami lah gitu ya, yang beberapa kali ngurusin jemaah begitu. Ya. Terus apa yang dapat meyakinkan masyarakat sepenuhnya bahwa dana haji tersebut benar-benar aman? Oh, baik. Ini kalau sejauh pengetahuan saya, karena kan saya juga bukan orang pemerintahan, tapi saya sedikit banyak lah bersentuhan gitu dengan haji. Yang pertama, kalau memang si jamaah itu belum berangkat haji, maka dananya itu setiap saat bisa dia cek di bank. Gitu. Bahkan ada aplikasinya. Itu yang saya tahu, dan saya sudah membuktikan juga sih betul dana kita ada. Bahkan kalau kita sudah melunasi bisa diambil tuh dananya gitu. Diambil dana pelunasannya, porsi kita tetap, tapi kalau diambil sama semuanya maka porsi kita hilang gitu. Itu bisa dicek, dan ternyata di Kabupaten Bogor nih yang kemarin saya dapat info sudah ada 11 orang yang mengambil dana haji itu. Dan ternyata infonya ya benar bisa. Itu kalau yang belum berangkat. Kemudian kalau jamaah yang sudah pernah berangkat, ketika ditanya bener nggak sih
uang haji itu ada gitu ya, ya pasti mereka bisa merasakan manfaat dari uangnya itu adalah dengan fasilitas gitu. Bayangkan dengan uang 35 juta dia ongkos pergi naik haji, di sana dapat fasilitas hotel bintang 3, bintang 4. Di Mekah itu kalau kita nginep di hotel itu lebih dari 10 hari. Bahkan bisa 1 bulan di hotel bintang 4, bintang 3, bintang 4 tuh. Berapa tuh kira-kira kalau 1 hari 1 juta udah berapa gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang sudah berangkat haji pasti mereka bisa mengira-ngira gitu, mengukur, oh ternyata uang haji saya ada gitu, bahkan ada nilai manfaat. Mungkin kalau nilai manfaat itu di masyarakat kalau bahasa bank konvensional itu bunga gitu ya, tapi kan ini gua dana syariah kan sebutnya manfaat. Begitu kira-kira informasinya. Harapan di tahun ke depannya. Oh, Semoga. kalau harapan haji ya. Putar haji. Sama seperti yang lain saya kira, jamaah yang harusnya berangkat 2020 terus ternyata gagal berangkat, ditambah gagal lagi tahun ini, pasti kecewa mereka. Dan sebetulnya yang lebih kita khawatirkan bukan cuma kecewanya, banyak di antara mereka itu stres, tertekan, akhirnya sakit. Ini akhirnya kan kasihan tuh, udah sakit ya fisiknya ya, secara itu dia turun terus, jadi akhirnya ngedrop gitu. Harapannya mudah-mudahan tahun depan nggak ada lagi nih ya, nggak ada lagi pembatalan atau apapun lah namanya, udah selesai semua. Jadi mereka yang udah khususnya umurnya lansia itu ngedrop ya, ngedown dia. Aduh, saya bisa nggak sih Pak nanti pergi haji, umur saya udah sekian gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan ini tahun depan nggak ada lagi, semuanya bisa berangkat secara normal. Itu saya kira. Pro dan kontra yang berkembang di masyarakat mengenai pengelolaan dana haji akibat kurangnya sosialisasi dan transparansi. Hingga tahun 2021, investasi saldo dana haji sudah mencapai hampir 150 triliun rupiah. Investasi dana haji ini disebar ke berbagai instrumen syariah untuk mendapatkan manfaat bagi jemaah haji. Namun sayangnya, hingga kini masih minim info terkait pengelolaan dana haji, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Tanggapan Anda sebagai masyarakat terkait adanya pembatalan keberangkatan haji, dan sempat ada isu bahwa dana tersebut dialihkan untuk yang lain. Kalau untuk ditunda, memang kan yang disayangkan sudah 2 kali putaran keberangkatan sempat dibatalkan gitu. Sebenarnya tahun ini sih sebenarnya pengen semuanya tuh berharap bisa berangkat, ternyata tidak jadi berangkat. Mungkin ada sesuatu, semuanya banyak lah yang untuk tidak keberangkatannya. Untuk harapan sih memang seharusnya untuk tahun-tahun ke depan mudah-mudahan bisa berangkat walaupun setengah kuota yang ditentukan. Untuk mendengar masalah isu dana dialihkan, ya kalau memang untuk berguna bagi untuk semua ya nggak apa-apa, dan jangan lupa untuk menyelesaikan kembali agar tidak bermasalah di pihak Arab Saudi untuk keberangkatan yang akan datang selanjutnya. Dari sudut pandang Anda sebagai masyarakat, apakah pembatalan haji kedua kalinya ini sudah tepat? Kalau untuk tepat tidak tepat ya sebenarnya pengennya sih tetap berangkat, cuman kan mungkin ada pemerintah lebih tahu yang terbaik lah untuk masyarakat. Ya diterima-terima saja, dan mudah-mudahan tidak terulang untuk di tahun berikutnya. Apalagi kan untuk masa tunggu itu kan lumayan lama, yang sudah ditunggu-tunggu dan sudah ya peribahasa dalam artian yang dinanti-nanti lah, ternyata tidak berangkat gitu. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan bisa lebih berangkat dan bisa disempurnakan keberangkatannya walaupun cuma setengah kuota yang ditentukan dari pihak Arab Saudi dan Indonesia. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji mengatakan bahwa dana haji dipastikan aman dan masyarakat kini tidak perlu khawatir lagi terhadap isu yang sedang ramai di masyarakat bahwa dana haji dialihkan oleh pemerintah. Karena menurut penjelasan Anggito Abimanyu, sudah jelas bahwa dana haji dipastikan aman. Namun yang jadi pertanyaan, akankah masyarakat percaya terhadap ungkapan tersebut?
Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Arfian, pamit undur diri dan sampai jumpa.